Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Devi Armalasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Ini sharing kegiatan ibu rumah tangga di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Ini mungkin food prep terakhir aku di bulan Ramadan ya teman-teman. Karena nanti itu anak sama mamaku itu mau pulang kampung. Jadi aku mau siapin untuk aku dan Pak Su yang gampang ya nanti untuk pengolahannya. Karena kita cuma 2 orang doang gitu ya. Jadi aku mau bikin beberapa frozen food gitu ya teman-teman. Nah ini tadi aku udah siapin 1 kilo ayam bagian paha fillet ya teman-teman. Nah ini aku halusin dulu untuk filletnya sedikit-sedikit aja kayak gini karena takutnya nanti si chopper aku mati kan, nggak kuat ya kalau misalnya langsung semuanya. BTW food prep, teman-teman udah nyiapin apa nih ya untuk nanti lebaran? Apa teman-teman udah food prep juga atau belum gitu ya? Soalnya aku udah mulai nyicil bikin rendang dulu, terus nanti mungkin bakalan bikin sambal goreng juga. Pokoknya itu aku cicil aja ya. Karena bulan puasa ini kita harus hemat-hemat tenaga. Jadi aku ngerjain apa-apa itu aku cicil ya teman-teman. Teman-teman di rumah juga sama nggak sih kayak gitu? Oke lanjut, ini tadi aku udah misahin 4 sendok daging gilingnya, terus aku tambahin sama salah wortel parut, terus sama apa tuh namanya bawang bombay, terus aku juga kasih tepung tapioka ya teman-teman. Nah ini rencananya aku mau bikin nugget karena anak aku demen banget nugget, daripada aku beli udah ada bahan pengawet dan bahan-bahan lainnya. Jadi aku bikinin sendiri aja buat dia ngemil sebenarnya teman-teman. Kayak kalau dia apa sih namanya kayak gabut gitu loh, dia suka minta digorengin apa gitu, nugget apa ayam chicken strip kayak gitu-gitu kan. Nah daripada aku beli yang udah jadi, mendingan aku bikin aja gitu yang udah jelas lah gitu apa yang kita masukkan ke dalamnya gitu. Otomatis itu lebih sehat ya gitu. Nah ini udah selesai, tadi aku gilingnya bener-bener sampai halus ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini, ini aku tambahin lagi pakai tapioka. Untuk bikin nugget ini aku emang agak banyak ya tapiokanya gitu, karena dia itu biar kenyal gitu, terus padet gitu loh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau pakai si roti tawar itu juga bisa ya, cuman aku belum pernah pakai roti tawar karena kebetulan pas aku bikin itu selalu habis gitu roti tawarnya, jadi belum sempat bikin. Oke ini tadi udah aku kukus ya, dan udah aku pastiin kalau ini udah matang. Kemudian ini tinggal dipotong-potong aja ya. Nah ini potongnya sesuai selera aja. Di sini aku mau belah dulu jadi 2 kayak gini. Terus kemudian baru aku belah lagi 2 gitu. Supaya dia itu lebarnya sama ya teman-teman. Nah ini jadinya kayak gini ya. Dia itu kayak kenyal gitu tapi padat. Terus untuk motonginnya ini tergantung sama selera masing-masing. Karena ini requestan Pak Su pengennya yang tipis, jadi ini aku tadi tipisin lagi. Terus aku motongnya juga ada yang panjang ada yang lebar ya teman-teman, pokoknya disesuaiin aja. Kemudian kalau misalnya udah, ini aku mau bikin untuk balurannya ini aku pakai tepung serbaguna ya teman-teman, supaya dia ada rasanya lagi. Nah ini bikinnya yang encer aja untuk celupannya, karena untuk ngerekatin si panirnya doang ya gitu. Nah ini tinggal dimasukin aja kayak gini, diaduk-aduk sampai rata, sampai terselimuti. Baru kalau misalnya udah, tinggal dimasukin nanti ke dalam panirnya, terus diulet-ulet sampai dia itu tercover semua kayak gitu ya teman-teman. Nah ini aku langsung semuanya langsung apa tuh namanya banyak aja ya, karena ini kan adonannya cair ya, jadi lebih mudah untuk ngaduknya, untuk tempel-nempelinnya walaupun banyak gitu ya. Oke, ini untuk panirnya
bisa pakai panir biasa kayak aku gini, atau bisa pakai bubble itu loh teman-teman, yang buat biar crispy itu. Nah karena aku belum sempat ke pasar, jadi aku pakai yang biasa aja kayak gini. Ini sebenarnya kekasaran ya teman-teman. Nanti bakalan aku ganti sama yang halus, biar dia itu lebih gampang nempelnya, terus juga rapet gitu loh. Soalnya kalau misalnya yang gede-gede gini kayak agak susah ya untuk nempelinnya. Jadi ini bakalan nanti aku ganti pakai yang halusnya ya teman-teman. Dan udah, ini jadinya lumayan banyak ya teman-teman. Itu tuh tadi ukurannya kira-kira 250 gram ya. Oke lanjut, ini aku ada sisa ayam juga yang belum blend atau belum dihalusin. Ini aku potongin panjang-panjang untuk aku bikin chicken strap ya. Nah ini tinggal bikin adonannya sama, pakai tepung serbaguna aja cair. Terus untuk ayamnya tinggal dikasih merica atau lada, terus sama penyedap rasa ayam. Udah, itu dimarinasi aja. Kalau misalnya teman-teman mau lebih gurih lagi, bisa ditambahin bubuk bawang putih ya. Nah ini udah selesai, tinggal dimasukin aja ke adonan encernya. Kemudian tinggal dimasukin lagi ke dalam si panirnya ya teman-teman. Nah ini diulet-ulet aja. Ini sih sebenarnya lebih ke kayak bikin katsu ya, sama kayak gitu. Cuman bedanya ini tuh ayamnya aku potonginnya panjang-panjang kayak gitu, yang kayak strip-strip gitu aja, biar kesan sensasinya itu beda ya teman-teman. Karena kan nanti juga ada serba ayam kan, kayak nugget aku pakai ayam, terus untuk chicken strip ini ayam, terus nanti aku bakalan bikin dimsum juga ayam, sama pangsit juga ayam. Jadi biar bentuknya kayak beda-beda aja gitu rasanya, jadi kayak beda lah walaupun sama-sama dari ayam. Oke, simpel aja, ini udah jadi ya teman-teman untuk chicken stripnya. Lanjut, aku ada udang. Ini aku mau bikin beef rice sebenarnya, tapi aku lupa bagian ekornya itu malah aku gunting teman-teman. Jadi nanti mungkin kayak nggak ada ekornya, nggak apa-apa ya. Nah ini untuk adonannya aku bikinnya itu kental, jadi nanti dia akan tebel gitu. Kalau misalnya teman-teman mau pakai baluran tepung kering, tepung basah juga bisa dipakein, susu juga lebih enak gitu ya teman-teman, jadi lebih berasa gitu. Tapi ini aku bikin yang super simple aja, set ya, pakai tepung serbaguna sama panirnya. Oke, ini udah jadi kayak gini, lumayan banyak. Selanjut aku mau bikin dimsum ya teman-teman. Nah ini aku bikin ayamnya agak banyak kan, terus untuk kulitnya juga aku pilih-pilihin ya, aku masukin ke dalam sini supaya nanti itu lebih gurih gitu ya. Selanjutnya aku kasih tepung tapioka, ini tuh 9 sendok makan ya. Terus ada penyedap rasa sapi 2 sendok makan, terus ada minyak wijen 1 sendok, saus tiram 2 sendok. Terus untuk campurannya aku pakai labu ya. Nah ini kenapa aku pakai 9 sendok itu karena aku pakai labu. Jadi kalau pakai labu itu agak encer ya teman-teman, agak empuk. Jadi tepungnya agak banyak gitu. Lanjut, nah ini tinggal dibungkusin aja kayak gini satu persatu ya teman-teman. Untuk bungkusinnya ya gampang aja kayak gini gitu. Nah kalau misalnya teman-teman mau gampang, ini kulit dimsumnya langsung aja teman-teman beli yang udah bulat ya teman-teman. Soalnya ini aku tuh belinya yang kotak karena kemarin itu pas aku beli gak ada yang bulatnya, habis. Jadi aku pakai yang kotak dan harus aku gunting lagi. Dan untuk kulitnya supaya halus lembut, itu kita olesin dulu pakai
pakai minyak wijen campur air. Nah udah selesai, ini langsung aku mau kukus. Tadi aku oles dulu dandangnya ini ya pakai minyak supaya dia nggak lengket bawahnya. Nah ini tinggal ditata-tata aja di pancinya ini sampai penuh, sampai selesai. Aku bikinnya nggak terlalu banyak karena memang untuk stok selama anak aku sama mama pulang kampung aja gitu, biar aku tuh simple. Pas juga kalau misalnya mau makan tinggal goreng-goreng aja atau tinggal kukus-kukus aja, jadi nggak perlu nungguin aku gitu ya teman-teman. Nah oke, ini udah semua masuk, langsung kita olesin pakai minyak wijen yang dicampur air supaya itu kulitnya nanti mengkilap bagus gitu dan juga lembut. Nah ini dikukus aja sampai dia matang ya teman-teman, kayak gini jadinya. Ini tinggal dipindahin aja ke piring dan selesai untuk si dimsumnya. Selanjutnya aku mau bikin pangsit. Kalau udah bikin dimsum pasti harus banget bikin pangsit karena pasti seneng banget pangsit, dan anakku juga suka sih pangsit gitu ya, apalagi kalau misalnya dikuahin gitu seger banget kan. Nah untuk bumbunya seperti biasa, ini ada bawang merah yang udah dipotongin, terus kemudian sama daun bawang ya, kita tumis aja sampai daun bawangnya layu, nggak usah sampai matang banget, biar dia masih wanginya nyegrek gitu, masih kecium banget gitu. Untuk ayamnya aku pakai sedikit aja karena aku nggak mau bikin banyak-banyak, jadi aku pakai bumbunya juga cuman sesendok aja. Untuk telurnya aku pakai putihnya doang, itu 1 butir ya teman-teman. Langsung masukin tepung tapioka 1 sendok aja dan diaduk rata kayak gini. Nah ini bikinnya agak lembek ya karena ini untuk isian pangsit. Jangan lupa untuk bumbu yang tadi udah ditumis dimasukin juga biar harum. Tadi juga aku tambahin minyak wijen ya teman-teman supaya lebih menyala rasanya, wanginya. Oke, tinggal dibungkus aja, bungkusnya sesuai selera aja, mau bentuk kayak gini atau mau kayak yang dijual di abang-abang juga bisa ya teman-teman. Nah ini aku bikin 2 bentuk, yang tepek 1 sama yang kayak biasa 1 gini. Oke, ini aku mau kukus, jadi kali ini nggak aku langsung simpan mentah, jadi aku kukus dulu supaya aku bisa simpen di chiller, nggak di freezer ya teman-teman. Dan kalau misalnya udah, tinggal diangkat aja. Ini udah jadi untuk si pangsitnya ya. Lanjut, aku mau bikin tabok alias tahu bakso ya. Nah ini untuk tahunya aku potong jadi 4 bagian karena aku enek banget kalau misalnya kegedean, jadi aku bikin potongannya lebih kecil. Terus untuk isiannya aku nggak banyak ya teman-teman, sedikit aja. Terus untuk bumbunya aku pakai minyak wijen, terus ada bawang merah goreng, ada daun bawang, terus aku juga pakai saus tiram sama lada, terus sama penyedap rasa ayam. Udah itu diaduk aja, terus ditambahin sama tepung tapioka, aku pakai 3 sendok makan ya. Nah udah, ini tinggal diisiin aja ke dalam si tahunya. Untuk isiannya ini sesuai selera aja, kalau aku lebih suka yang banyak ya biar lebih berasa, dan aku padat-padatin ke dalam kayak gini. Nah ini tinggal dikerjain aja sampai si adonannya itu selesai. Tadinya aku kira itu nggak bakalan kebagian semua ya untuk tahunya, ternyata pas banget semuanya dapet dan jadilah 1 piring banyak ini. Oke, selanjutnya ini bakalan aku kukus ya teman-teman. Ini kukusnya aku nggak begitu lama, yang penting dia itu udah matang. Ini aku ngeceknya pakai tusuk sate ya, kalau misalnya dia isiannya itu udah nggak lengket berarti udah matang gitu. Oke lanjut, ini ada bawang bombay, aku pakai setengah aja. Ini dipotongin ya teman-teman, kecil-kecil, tapi aku kayaknya nggak bisa ngerajang kecil-kecil, jadi ya sebisaku aja. Ini sengaja aku pakai setengah karena nanti aku mau tambahin pakai bawang putih ya, jadi biar
buat wangi-wangian aja sih. Lanjut gitu. Ini untuk ayamnya aku pakai bagian sayap sebenarnya, tapi yang bagian atasnya nggak pakai yang bawah karena anak aku suka yang bentuknya kayak ayam goreng Upin Ipin ya teman-teman. Nah ini untuk bumbunya aku pakai ada penyedap rasa ayam 2 sendok, ada kecap manis 1 sendok, minyak wijen 1 sendok, terus ada kecap asin 1 sendok, saus saus tomat 2 sendok. Kalau teman-teman mau ada pedesnya bisa tambahkan 2 sendok juga. Untuk saus cabenya itu diaduk aja sampai rata. Terus kalian juga taruh tepung maizena ya teman-teman, itu bisa nanti aja sih atau sekarang juga bisa. Nah ini mau aku kukus ya teman-teman supaya aku bisa taruh di chiller ya bagian bawah, jadi nggak aku taruh di freezer gitu. Kalau misalnya udah dikukus, dia itu gorengnya juga cepat karena dia bakalan matang langsung ke dalam. Kalau misalnya posisinya kita simpennya dalam keadaan masih benar-benar mentah, itu nanti kita gorengnya harus pakai api yang benar-benar kecil. Jadi aku prepare lebih ke dikukus dulu supaya nanti itu dia matangnya sampai ke dalam itu cepat dan proses gorengnya itu nggak lama gitu ya teman-teman. Nah langsung aja ini aku kukus sama wadah-wadahnya juga. Kalau misalnya teman-teman mau kering bisa tanpa wadah ya teman-teman. Oke, udah selesai semua untuk food prep aku kali ini. Ada chicken wings, ada beef urai, ada juga chicken strip, chicken nugget, ada dimsum. Aku juga bikin pangsit dan bakso. Dan sekian dulu videonya teman-teman, terima kasih semua yang udah menemani aku hari ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.